Pancasila subject. Alhamdulillahirabbil alamin. No words should be spoken apart from the gratitude of the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala for the blessing given to all of us. Salawat and greeting to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by saying Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Then I give thanks to Ma'am Asmarika MPD who has given me chance to speak in my YouTube channel. On this occasion, I'm going to talk about Pancasila in the context of the Constitutional Republic of Indonesia. Adapun pembahasan yang saya bahas kali ini adalah yang pertama, understanding Pancasila in the Constitution context. Yang kedua, the relationship between Pancasila and the preamble of the 1945 Constitution. Yang ketiga, Constitution or UUD and Constitution or Konstitusi. Yang keempat, the nature of the Constitution. Yang kelima, government structure based on the 1945 Constitution. Yang keenam, Indonesian Constitutional System. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah yang pertama, what is the meaning of Pancasila in the Constitution context? Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan sumber tertib hukum. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas hukum, maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur melalui perundang-undangan. Yang kedua adalah the relationship between Pancasila and the preamble of the 1945 Constitution. Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila tidak bisa dirubah maupun diganti oleh siapapun, karena merubah atau mengganti berarti membubarkan negara. Proklamasi 17 Agustus 1945, karena Pancasila merupakan fundamental terbentuknya bangsa Indonesia. Yang ketiga, what is the difference between the 1945 Constitution and the Constitution? Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengikat pemerintah, lembaga negara, dan lembaga masyarakat, juga mengikat setiap warga yang berada di wilayah Indonesia. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang semua tindakan dan perbuatan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan yang ada. Sedangkan konstitusi dimaknai dalam arti luas, material yang lebih luas dari undang-undang dasar. Konstitusi yang dimaksudkan adalah baik konstitusi yang tertulis undang-undang dasar maupun tidak tertulis konversi. Yang keempat, what is the nature of the 1945 Constitution? Yang pertama adalah singkat, yaitu memiliki jumlah kata, ayat, dan pasal sedikit sehingga sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua adalah supel, yaitu dapat beradaptasi dengan zaman karena dapat diubah dengan proses amandemen dan berisi prinsip-prinsip kenegaraan yang umum. Yang kelima adalah
What are the structure of the Indonesia government based on the 1945 Constitution? Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara, sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita negara. Secara umum, pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting, yaitu yang pertama, citizen right in the making of political decision. Yang kedua, level of certain equation among citizen. Yang ketiga, level of certain freedom or independence is recognized and used by citizen. Yang keempat, a representative system. Yang kelima, a majority power selection system. Oke, pembahas yang keenam yaitu how the government system of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution, yaitu sistem konstitusi atau hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan terdapat juga berbagai peraturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam TAP MPR, UU, dan Perpu. Jadi, kesimpulan pembahasan kita kali ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun sarannya adalah kita sebagai bangsa Indonesia yang mampu mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang tidak akan berada dalam posisi dasar negara. Dalam penggunaannya kita bisa mengaplikasikan semua aspek-aspek yang terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum, baik itu yang sudah tertulis dan tertuang dalam kitab undang-undang maupun yang sudah mengalir dalam konvensi, perlu ada evaluasi untuk menciptakan suasana masyarakat yang kondusif. If there are any wrong word at my speak, I said sorry about that. Thank you for your attention. I will say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia
bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik